Kasus penyebaran video panas mirip Gisela Anastasia kini memasuki babak baru setelah polisi telah menemukan penyebar dan memberikan status tersangka dan juga telah melakukan penahanan, maka polisi pun memanggil Gisela Anastasia untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus dua tersangka penyebaran video panas mirip Gisela Anastasia. Lalu, seperti apa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada Gisela Anastasia pasca menjalani pemeriksaan pihak kepolisian sebagai saksi? Seperti apa juga ahli dan pakar hukum pidana melihat perkembangan kasus video panas mirip Gisela Anastasia? Saksikan analisis tajam dan sangat mengejutkan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi oleh Gisela Anastasia. Selain itu, ketika Gisela Anastasia berulang tahun yang ke-30 pada tanggal 16 November 2020, Gisela turut berbagi kebahagiaannya di akun media sosial pribadinya. Lalu, seperti apa tanggapan pakar mikroekspresi atas sikap dan ekspresi Gisela Anastasia yang sedang berulang tahun dan juga di saat yang hampir bersamaan akan menjadi saksi atas penyebaran video panas mirip dirinya? Lalu, seperti apa tanggapan para selebriti seperti Selfie Kitty dan Fairuz Arafik atas penyebaran video panas mirip Gisela Anastasia yang sudah membuat resah masyarakat Indonesia? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kasus peredaran video panas terus bergulir dan menjadi gempar di kalangan masyarakat. Polisi pun telah bergerak cepat dengan menahan kedua tersangka sebagai terduga penyebaran video panas mirip Gisela Anastasia. Maka pada hari Selasa 17 November 2020, Gisela Anastasia akan dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya sebagai saksi atas dua orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka penyebaran video mirip Gisela Anastasia oleh Polda Metro Jaya. Maka ketika kasus ini terus bergulir sesuai mekanisme hukum yang ada, selain pakar telematika Roy Suryo yang mengatakan terkait kemiripan sebesar 72%, maka pakar hukum pidana pun juga turut memberikan analisis hukumnya seputar pemeriksaan polisi terhadap Gisela Anastasia sebagai saksi. Lalu apa yang akan terjadi pada Gisela Anastasia setelah diperiksa oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya? Berikut analisis ahli hukum pidana Dr. Khairul Huda yang juga pernah menjadi saksi ahli di persidangan untuk kasus Ariel beberapa waktu silam. Ya, kalau yang ditetapkan sebagai tersangka adalah orang yang menyebarluaskan, maka dia menjadi saksi bagi perbuatan menyebarluaskan itu. Cuman kan yang menjadi titik harus didalami oleh Polri adalah bahwa kalau apa yang saya baca di media sosial dan media massa, bahwa ini direkam oleh kamera ponsel yang bersangkutan. Berarti disimpan di dalam perangkat milik pribadi yang bersangkutan. Bukan tidak mungkin penyebar luasannya juga melibatkan yang bersangkutan. Jadi pemeriksaan besok bukan tidak mungkin yang bersangkutan akan naik pangkat. Ya, begitu diperiksa ternyata punya kaitan dengan penyebar luasan itu, maka kemudian dia akan bisa jadi juga statusnya menjadi tersangka penyebar luasannya, katakanlah begitu. Walaupun secara yuridis normatif saya katakan tadi sebenarnya sudah layak juga ditetapkan sebagai tersangka kaitan dengan membuatnya, kan begitu. Besok kita akan memanggil seorang inisialnya GA ya sebagai saksi besok. Kita undang jam 10 datang ke sini untuk sebagai saksi menyangkut daripada dua tersangka ini. Handphone kedua tersangka kemarin sudah selesai keluar dari forensik, ya, ahli forensik untuk kita analisa lagi kembali. Ya, sebenarnya sedih sih, sedih berkali-kali lagi kan gitu. Cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu kalau ngelihat kayaknya langganan banget. Iya, cuman ya udahlah
nggak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jalani. Sebagai ahli hukum pidana yang juga pernah memberikan keterangan sebagai saksi ahli di persidangan kasus Ariel beberapa waktu silam, maka Dr. Khairul Huda yang telah berpengalaman dan ahli di bidang hukum pidana pun turut memberikan pandangannya terhadap apa yang dialami oleh Gisela Anastasia yang menjadi saksi atas kasus 2 tersangka penyebaran video panas mirip Gisela Anastasia yang telah ditahan oleh Polda Metro Jaya. Lalu, seperti apa pandangan dan analisis hukum pidananya atas apa yang akan dialami oleh Gisela Anastasia yang telah dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya sebagai saksi? Apalagi kalau kita bandingkan misalnya jurisprudensi berkenaan dengan ini kasusnya Ariel misalnya. Zaman dulu waktu itu saya juga termasuk yang memberikan keterangan ahli berkenaan perkara ini. Yang bersangkutan itu dia akan dianggap ikut menyebarluaskan pornografi tersebut karena menyimpan gambar pribadi itu di tempat yang bisa diakses publik, yang bisa diakses orang lain, yaitu satu directory dengan lagu-lagu yang dibuat oleh bersangkutan, baik yang sudah dipublish maupun belum, sehingga kemudian ikut terambil ketika di-download lagunya misalnya seperti itu. Itu saja sudah dianggap sebagai bagian dari menyebarluaskan. Padahal perbuatannya pasif. Nah, kalau ini gambar itu, video itu tersimpan di handphone pribadi, sehingga bisa tersebar luas, bukan tidak mungkin ini ada kaitan, ada hubungannya dengan perbuatan yang bersangkutan sendiri, sehingga kemudian gambar itu tersebar luas. Apa itu? Itulah yang harus dipecahkan oleh Polri. Saudari G dipanggil sebagai saksi terhadap 2 tersangka yang sudah diamankan ini. Kenapa dipanggil sebagai saksi? Karena waktu dia di BAP, dia ngomong ada saudari G di situ, ada kata-kata G di situ, bukan Y, G. Jadi G dipanggil dulu mas sebagai saksi terhadap 2 tersangka yang sudah kita amankan ini. Menurut ahli hukum pidana, pasal-pasal yang bisa diterapkan bagi siapapun yang terlibat pada beredarnya video panas mirip Gisela Anastasia dapat dikenakan pasal berlapis. Dan menurut undang-undang yang berlaku, baik penyebar dan pembuat video panas mirip Gisela Anastasia ini memiliki konsekuensi hukum yang sama. Pasalnya sama sebenarnya, pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ya, diancam dengan pidana 6 bulan sampai dengan 12 tahun atau denda berapa ya, sampai dengan 6 miliar ya, 250 juta sampai dengan 6 miliar. Baik mereka yang membuat maupun mereka yang menyebarluaskan diancam dengan pidana yang sama. Nah, kalau yang membuat juga ikut menyebarluaskan, maka dia diancam lebih berat daripada yang menyebarluaskan. Mestinya begitu. Dia kan 2 perbuatan. Perbuatan membuat dan juga perbuatan menyebarluaskan. Bahkan karena dia membuat dia sendiri sebagai modelnya, tambah 1 pasal lagi gitu ya, pasal sebagai model dari pornografi. Nah, ini diancam pidana sampai dengan 10 tahun. Nah, jadi dia bisa kena 2 pasal sekaligus, bahkan yang 1 pasal itu 2 perbuatan melawan hukum sekaligus. Nah, sedangkan yang menyebarluaskan sebenarnya cuma 1 saja menyebarluaskan. Jadi kalau saya jadi hakim, kasus ini sampai ke pengadilan, mesti saya akan hukum yang membuat, yang menjadi model, dan turut menyebarkan. Menurut Dr. Khairul Huda, sebagai ahli hukum pidana, bagi siapapun yang diduga melakukan tindak kejahatan tapi melakukan penyangkalan di depan hukum, memiliki hak untuk menyangkal atas apa yang disangkakan oleh pihak penyidik kepolisian. Namun, bagi siapapun yang diduga melakukan kejahatan namun melakukan penyangkalan di depan penyidik kepolisian, maka akan mengalami konsekuensi hukum yang sangat mengerikan serta dianggap oleh penyidik tidak kooperatif.
Dan ketika pihak penyidik merasa bagi siapapun yang diduga melakukan kejahatan namun melakukan penyangkalan, maka pihak penyidik pun dapat melakukan penahanan dengan penilaian subjektif sebagai sikap yang tidak kooperatif. Maka inilah pesan mengejutkan dari ahli pakar pidana untuk Gisela Anastasia. Itu haknya ya, kalau menyangkal itu haknya. Yang namanya Luna Maya sampai saat terakhir tetap menyangkal itu, bukan dia. Itu haknya. Dan yang bersangkutan juga punya hak untuk menyangkal. Tapi kan penyidik kan mempunyai sarana pembuktian. Ya kan? Tentu dengan bantuan ahli teknologi informasi bisa mencari kesamaan ciri-ciri fisik dari yang bersangkutan. Ya kan? Dengan video yang beredar. Juga kesamaan tempat. Sejauh kalau dia tidak disumpah tidak ada masalah. Ya, biasanya pemeriksaan di penyidikan tidak disumpah, maka kemudian tidak berefek apa-apa. Cuman berarti tidak kooperatif, kan begitu. Ini ancaman bisa 12 tahun. Jadi artinya punya alasan kalau katakanlah nanti dijadikan tersangka dan tidak kooperatif, maka penyidik bisa melakukan penahanan. Maka ketika tadi kita sudah saksikan dengan lengkap uraian dan analisis ahli hukum pidana mengenai kasus peredaran video panas mirip Gisela Anastasia, maka di segmen selanjutnya kita akan saksikan bagaimana Gisela Anastasia tetap aktif di media sosialnya dan juga turut berbahagia di tengah ulang tahunnya yang ke-30. Lalu seperti apa tanggapan pakar mikroekspresi mengenai hal tersebut? Selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nah, setelah tadi kita saksikan dan dengarkan bagaimana penjelasan dari pakar hukum pidana tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pasca Gisela Anastasia menjalani pemeriksaan di kepolisian sebagai saksi. Maka di segmen kali ini kita akan mendengarkan bagaimana analisis pakar ekspresi ketika Gisela Anastasia tetap aktif di media sosial, bahkan menunjukkan rasa bahagianya ketika Gisel berulang tahun yang ke-30. Lalu, seperti apa analisa pakar ekspresi melihat ekspresi Gisela Anastasia yang tetap aktif di media sosial menjelang dipanggil oleh pihak kepolisian pada tanggal 17 November 2020 ini? Oke, kalau kita bicara tentang apa yang dilakukan oleh Gisel, ya tetap dia dan anaknya tetap aktif di sosial media. Apa salahnya dengan itu? Saya melihatnya seperti itu. Misalnya ada dua kemungkinan kan, bahwa itu video mirip dia dan video dia misalnya gitu. Di antara dua ini itu tetap adalah dia tetap perlu melanjutkan hidup gitu loh. Dan pekerjaan dia adalah dari cara endorse, dari cara di sosial media tadi, aktivitas dan lain sebagainya. Dan kalau dia tidak melakukan itu, maka hidupnya kan berhenti di situ. Sementara ini lagi pandemi, semua orang lagi susah gitu loh. Ya kenapa juga mesti berhenti? Apakah itu dia benar, apakah dia bukan gitu? Nggak jadi masalah, jalan-jalan aja terus. Dan buat saya, kalau misal ininya banyak nih, runutannya banyak nih. Kalau misalnya ini misalnya dia, kemudian dia berhenti, orang akan menghujat. Orang akan bilang, nah kan benar, makanya stres gitu. Nah, kalau ini dia dan dia terus, orang juga akan menghujat. Gila, udah dia masih aja gila, ini orang benar-benar nggak cuek, tambeng dan sebagainya. Terus kalau misalnya ini bukan dia dan dia berhenti, orang malah jadi curiga. Ya kan, benar-benar nggak mungkin bukan dia gitu. Dan kalau ini bukan dia dan dia jalan terus, orang juga akan bilang bahwa, nah bukan dia, tapi kok cuek ya, kok ini ya nggak terpukul sama sekali ya, udah nggak punya perasaan ya dan sebagainya. Jadi karena empat kemungkinannya ini juga nggak ngaruh gitu. Kan sekali lagi saya selalu bilang maha benar netizen dengan segala firman-Nya gitu. Akhirnya ya udah, kalau saya jadi Gisel, saya jalan aja terus endorse terus.
Pakar mikroekspresi pun juga menjelaskan bahwa keputusan Gisela Anastasia untuk hadir sebagai saksi di Polda Metro Jaya tentu akan diputuskan dengan pertimbangan matang. Lalu, seperti apa juga analisa pakar mikroekspresi menilai salah satu penyebar video panas mirip Gisela Anastasia untuk menaikkan follower di akun media sosial si penyebar? Bisa saja dia datang gitu ya. Kalau misalnya gini, kalau saya strategi misalnya, saya bisa saja datang untuk menampilkan bahwa ini bukan saya, mencitrakan seperti itu. Tapi bisa juga saya tidak datang karena pengacara saya bilang nggak usah datang. Tergantung kata-kata pengacaranya sih kalau itu. Kalau apakah dia ngelak apa enggak, satu yang tahu pasti dia dan Tuhan. Oke, jadi kalau ditanya apakah motifnya itu untuk dibilang untuk menambah follower dan sebagainya, masuk akal bahwa itu salah satu alternatif motif. Ya, masuk akal. Saya katakan ya, saya garis bawahi satu masuk akal, tapi belum tentu seperti itu. Kan kita perlu pengembangan penyidikan kalau kita bicara kepolisian. Dan pengembangan penyidikan, motif itu bisa berubah loh. Kalau kita bicara proses penyidikan, di awal misalnya tersangka itu bilang A, bisa jadi nanti di perjalanan jadinya B. Karena ada misalnya masukan dari yang lain, saksi yang lain, segala macam, akhirnya ngaku beda gitu. Jadi ini belum bisa kita yakini 100%. Nah, alternatif kemungkinan lain apa? Orang ini cuma orang suruhan. Bisa jadi seperti itu, yang itu dibuat motifnya seperti seolah-olah seperti tadi yang sebelumnya dibilang bahwa ini untuk nambah follower dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang motif pertama tadi dianggap tepat, dia kalau bisa dibilang benar itu motifnya ketika memang istilah di masyarakat ini sudah nggak peduli apakah untuk naik itu dengan cara jalan sensasi atau prestasi, karena ini dicontohin banyak hal gitu loh. Banyak sekali orang-orang yang sudah tanda petik ngetop itu sebetulnya nggak punya prestasi, cuman karena sensasional kemudian naik. Dan selama cara ini masih terus digulirkan, digunakan, dan ditampilkan di masyarakat, yang terjadi akan diikutin orang. Setelah tadi kita saksikan bagaimana pakar mikroekspresi menjelaskan bagaimana Gisela Anastasia tetap aktif di media sosial ketika dirinya disebut-sebut mirip pada video panas yang beredar. Maka di segmen selanjutnya kita akan saksikan bagaimana para selebriti turut memberikan komentar atas kasus video panas mirip Gisela Anastasia yang membuat gempar masyarakat. Saksikan selengkapnya hanya di Cumikam In-Depth berikut ini. Setelah tadi kita saksikan bagaimana pakar mikroekspresi menganalisis bagaimana Gisela Anastasia tetap aktif di media sosial ketika dirinya disebut-sebut mirip pada video panas yang beredar, maka kini para selebriti seperti Selfie Kitty dan Fairuz Arafik juga turut memberikan komentarnya terhadap beredarnya video panas mirip Gisela Anastasia yang bikin gempar dan heboh di masyarakat. Tapi selama ini batas wajah seksi itu sih masih batas wajar ya, jadi enggak yang apa-apa perlu ditakutin sih kalau aku, insya Allah sih. Jadi apa tuh jejak digital tuh kan jejak tuh kayak susah ya, kayak hilangnya tuh agak susah gitu, jadi orang cari tuh pasti akan ada aja terus. Itu satu, karena kalau udah kita jelek misalkan ya dari manapun kita cari di internet tuh pasti ada berbekas, jadi agak susah. Makanya kadang suka harus ekstra benar-benar dipikirin, apalagi udah jadi orang tua, kita nggak pernah tahu anak kita udah gede, iseng searching nama itu yang kita takuti itu. Aku sebagai orang tua tuh ngejaga gitu. Kalau sekarang sih iya ya, karena kan pertama aku juga udah kayak punya anak gitu kan. Seperti apa ya, aku kayak lebih ke lihat waktunya, terus kayak jam-jamnya, karena kan Instagram tuh kan udah ada insight-nya kan, jam-jam berapa tuh misalkan engagement-nya tuh bagus gitu, terus kayak foto yang mana dulu nih misalkan, kalau yang mau posting kira-kira masuk nggak ya segmennya kalau misalkan di jam segini gitu. Jadi semua tuh ada perhitungannya gitu. Apalagi public figure ya, public figure itu kan di saat dia udah terjun di dunia entertain, dirinya dia itu bukan milik sendiri tapi milik orang banyak gitu. Jadi otomatis pasti menjadi seorang public figure itu tidak semudah yang orang bayangkan, karena
ranah pribadinya itu udah masuk, orang pengen tahu apa aja yang dia lakukan. Kita sebagai public figure memang harus cerdas gitu, cerdas dalam arti kata kita harus tahu apa yang bisa kita upload. Kayaknya nggak pernah deh, soalnya memang aku nggak pernah buat video aneh-aneh juga gitu loh. Kan belajar dari pengalaman Mbak gitu, pengalaman yang dari kemarin-kemarin gitu. Pengalamannya gini, aku nggak mau jadi perempuan yang lemah gitu loh, apalagi alhamdulillahnya apa yang pernah aku hadapin kemarin itu kan aku kayak menjadi salah satu contoh menjadi wanita yang istilahnya harus kuat gitu loh. Dan apa yang terjadi kemarin, pengalaman itu membuat aku menjadi wanita yang kuat dan malah menjadi wanita yang semakin kuat gitu loh. Jadi aku nggak mau jadi perempuan yang lemah lagi. Selama aku benar, aku ada di jalan Allah, insya Allah aku akan menjadi wanita yang kuat dan berani. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.